Terberatnya orang masih melihat KPK tuh hanya melakukan penindakan saja gitu ya. Padahal kami punya pendidikan, edukasi anti korupsi, kemudian juga pencegahan yang semuanya ketiga-tiganya itu harus Kita sadar kalau korupsi adalah salah satu tantangan terbesar di negara kita ini. Bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi korupsi juga membuat kepercayaan terhadap pemerintah turun. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya yang akan menjawab semua permasalahan tentang korupsi ini dan bagaimana seharusnya kita sebagai pejabat pemerintah dan juga pegawai pemerintah dan seluruh pegawai yang ada di pemerintah dan masyarakat agar lebih tahu. Sudah hadir bersama saya di podcast Soulmate, yaitu Solusi Media Jawa Tengah. Selamat siang, ada Ibu Yuyu Andriati Iskak selaku Kepala Biro Humas KPK RI. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Mbak. Dan juga Ibu Rina Retnaningrum selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rizky. Dan juga ada Bapak Doni Widianto selaku Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak. Selamat siang menjelang sore. Siap. Dan ini sudah berkumpul pakar-pakar ini Sobat Soulmate semuanya di sini di podcast Soulmate kita. Dan ini sangat luar biasa ya, kita akan sharing bersama-sama ini bersama dengan KPK RI, bersama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan juga Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Hari ini adalah tema kita komitmen bersama antara KPK dan juga Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Ini tentang diseminasi dan publikasi anti korupsi dan sudah hadir juga Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kita akan langsung tanya nih, tadi sudah disampaikan panggil aja Mbak Yeye. Selamat siang Mbak Yeye ini. Biar masyarakat juga tahu nih Mbak Yeye apa sih sebenarnya alasannya, karena kan ini KPK melakukan roadshow ke seluruh Indonesia dan salah satunya di Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Betul. Nah, boleh disampaikan sebenarnya tujuannya apa sih Mbak Yeye? Iya betul, terima kasih Mbak. Jadi pagi ini saya dengan Bu Kadis Kominfo Provinsi Jawa Tengah memang menandatangani perjanjian kerjasama gitu ya untuk komitmen pemberitaan dan juga diseminasi dan publikasi anti korupsi. Ini maksudnya untuk apa? Tujuannya tentu untuk semakin meramaikan publikasi tentang anti korupsi gitu. Saya tahu potensi teman-teman di Provinsi Jawa Tengah ini luar biasa banyak gitu ya. Dan kami ingin mengajak untuk ayo kerja bareng untuk anti korupsi gitu. Jadi kampanyenya lebih dibanyakin, konten-konten tentang anti korupsi lebih banyak lagi, dan juga di layanan-layanan publik. Ini tujuannya untuk mencegah korupsi itu sendiri gitu. Dan yang akan mendapatkan manfaatnya adalah publik tentunya, masyarakat sebagai pengguna layanan publik, dan juga pasti teman-teman di pemerintah sendiri gitu ya. Jadi pesannya sampai ke publik gitu. Dan kita ingin memberikan konten-konten yang lebih menarik sehingga publik juga punya daya kejut gitu ya. Benar. Sehingga mereka juga mendapatkan dampak dari pesan tersebut. Baik. Gitu. Nah, apalagi kan sekarang ini Gen Z juga pun harus diperkenalkan. Betul. Itu ya Bu ya. Kalau misalkan caranya pun juga masih cara-cara yang dulu mungkin mereka juga tidak akan tertarik gitu. Betul, ya. Betul. Cara-cara konvensional. Nah, itu dia. Nah, OPD mana saja nih Bu yang diajak kerjasama dalam program ini? Iya, kalau kami dari Biro Humas KPK sebenarnya bekerja samanya dengan Dinas Kominfo yang sudah kami lakukan kerjasama itu ada di Palembang, kemudian kemarin di Jawa Timur, di Medan, hari ini dengan di Semarang gitu ya. Jadi udah ada beberapa OPD, kemudian juga ada BUMN gitu seperti KAI, kereta api, kemudian ada juga pendidikan kayak MMTC Jogja gitu. Jadi kami berupaya untuk merambah banyak pihak sih gitu ya, karena kalau kita sendirian, KPK sendirian itu nggak gaungnya kurang gitu. Betul. Nah, tapi kalau dikerjakan bersama-sama, apalagi kreasinya juga akan semakin banyak, itu akan menambah kekuatan kita untuk sama-sama mencegah korupsi. Oke, baik. Sekarang kita kan tanya Diskominfo langsung ini Bu. Silahkan. Karena kan Diskominfo ini kan bekerja sama dengan KPK juga. Nah, kita mau tanya nih, sejauh ini tentang diseminasi dan juga publikasi materi anti korupsi nih yang dilakukan oleh Diskominfo itu
itu sudah seperti apa aja sih Bu? Banyak sekali. Dan ini suatu kehormatan buat kami di Dinas Kominfo dan tim yang selama ini kami selalu didampingi oleh Pak Inspektur untuk bekerja sama bersinergi dengan KPK terkait dengan publikasi mencegah anti korupsi. Masyarakat biar tahu Mbak, secara casual. Kalau dulu dengan KPK itu kan udah ngeri. Betul. Penindakan saja yang dilihat oleh masyarakat. Sekarang masyarakat kita pahamkan secara kasual bahwa KPK juga ada pencegahannya. Ini yang kita lakukan. Dan ini pada hari ini sudah dilakukan FGD ya. Bagaimana mencegah korupsi melalui tahap pertama nih. Harapannya Mbak Yiyi nanti ada tahap-tahap berikutnya ya. Betul, untuk rekan-rekan jurnalis. Karena lewat mereka masyarakat lebih mudah dipahamkan. Itu yang luar biasa. Itu cara penyebarannya ya Bu ya. Jadi secara masif melakukan melalui media, bukan hanya cetak saja tapi media seluruh online, kanal media yang ada. Rekan-rekan jurnalis tadi hadir. Nah kalau dari Pak Doni nih mungkin agak sedikit berat ya Pak, karena kalau Pak Doni ini kan lebih ke OPD ya. Jadi bagaimana caranya biar OPD ini harus sesuai dengan integritas, jangan sampai korupsi, bahkan korupsi kecil-kecilan pun juga sudah tidak boleh seperti itu. Nah seperti apa nih kalau dari Pak Doni dengan bergabung atau bekerja sama dengan KPK ini Pak? Kata kuncinya sebenarnya korupsi itu maut ya. Betul. Hati-hati ya Pak. Selain judi dan ini ya. Karena bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Makanya salah satu strategi pencegahan korupsi adalah dengan alhamdulillah KPK sudah memberikan langkah maju kepada Mendagri Jawa Tengah dengan peran komitmen. Itu salah satu bagian dari komitmen Pemprov Jateng bersama KPK, dan tentunya seperti disampaikan oleh Ibu Yeye bahwa pencegahan korupsi itu bisa dilakukan dengan cara apa saja karena maut itu. Jadi salah satu hal yang menjadi menarik ini adalah bagaimana pencegahan korupsi dengan menggunakan konten-konten kreatif. Ini sesuatu yang menurut saya dengan era teknologi digital sekarang, masyarakat atau anak-anak Gen Z itu butuh informasi yang kreatif. Kalau selama ini dari kami Pemprov Jateng memang mengadakan sosialisasi ke OPD masyarakat, tapi cara-cara yang tadi disampaikan konvensional, kuno, setelah selesai sudah lupa. Tapi dengan adanya konten kreatif, mengajak masyarakat juga untuk aktif memberikan informasi, ini suatu langkah maju, dan harapannya masyarakat juga terinformasi dengan baik bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan upaya pencegahan korupsi dari berbagai lini, berbagai elemen, dan dengan berbagai strategi. Pendidikan sudah kemarin keluar ke Perindikes, ada berikan anti korupsi, kemudian ini juga roadshow, harapannya masyarakat bisa tahu. Sekarang dari lini yang lain, yaitu dari apa? Dari teknologi informasi itu. Betul. Karena kan hampir semua orang itu punya TikTok ya Pak ya, punya Instagram, bahkan dari kecil sampai dewasa ya Bu, pasti mereka juga scroll berita yang kadang mungkin wah ini bener apa enggak gitu ya Pak ya. Seperti itu ya. Jadi semua lini baik inspektorat pun juga selain untuk pegawainya sendiri, mereka juga sudah melakukan hal-hal untuk mensosialisasikan agar anti korupsi seperti itu Nah kalau kembali ke Mbak Yeye nih Mbak Yeye, sebenarnya tujuannya apa sih Mbak berkolaborasi? Karena kan memang ini berkolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, juga inspektorat dan OPD lainnya. Pasti ada tujuannya sendiri nih dari KPK melakukan itu gitu kan. Apa itu Mbak? Yang pertama tujuannya supaya partisipasinya benar-benar merata gitu ya. Jadi KPK tuh nggak pernah akan bisa menyelesaikan persoalan korupsi di negeri ini gitu sendirian gitu. Tapi dengan bergotong royong, dengan bersama teman-teman OPD, pemerintah daerah, kemudian bersama publik gitu ya. Kalaupun banyak unsur-unsur dari publik, ada jurnalis, ada apalagi akademisi mungkin. Nah itu tujuannya seperti itu untuk mengajak bareng-bareng lah, partisipasi gotong royong, ayo kita sama-sama mencegah korupsi gitu. Nah kemudian tadi saya menyambung dari Bu Kadis dan juga Pak Doni, kita ada 2 pelatihan hari ini. Jadi workshop yang pertama adalah untuk teman-teman Dinas Kominfo di kabupaten kota gitu ya, tentang konten kreatif gitu. Kami harapkan ini bisa membantu
teman-teman Diskominfo yang di Kabupaten dan Kota Jawa Tengah ini bisa bikin jadinya konten-konten kreatif dari apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Biar masyarakat terinformasi gitu. Karena kayaknya sekarang banyak yang sudah dilakukan tapi publiknya nggak tahu gitu kan, sayang ya, padahal kerja keras dari teman-teman Pemprov ini sudah sangat banyak. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan workshop untuk jurnalis. Sama juga, jurnalis ini juga harus bisa membantu pemerintah daerah untuk memberitakan hal-hal positif gitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini kami coba tambahkan kapasitas atau kompetensi teman-teman jurnalis dengan mendatangkan narasumber yang berbicara tentang jurnalisme data gitu. Jadi pengayaan referensinya biar tambah kaya lagi teman-teman jurnalis, jadi bisa membantu juga teman-teman Pemprov ini untuk bisa menyajikan berita yang lebih positif. Betul. Jadi semakin banyak, semakin bagus ya publikasinya ya. Nah, ini mungkin juga yang sedikit ditanyakan juga nih untuk Ibu Rina dari Kominfo tentunya. Karena kan memang sebelumnya juga sudah melakukan berbagai cara nih untuk mensosialisasikan dan juga mempublikasikan tentang anti korupsi. Karena kan sudah ada. Nah, sekarang ditambah nih Bu dengan kerjasama dengan KPK. Kira-kira mungkin akan ada tambahan lagi atau kira-kira perluasan seperti apa sih Bu yang akan dilakukan dari Dinas Kominfo? Dinas Kominfo tentu saja mau suatu kehormatan ya mendapat tambahan knowledge dari KPK, dan tentu saja nanti kami akan melakukan sinergi lagi terkait sosialisasi yang selama ini sudah kita lakukan lewat seluruh kanal media. Kapan-kapan kira-kira Mbak Yeye bisa hadir nggak ya kalau kita mengundang, kita kan punya kegiatan FK Mitra yang melibatkan kesenian yang ada di daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh media sosial, bahkan di daerah wilayah blank spot. Itu kita sosialisasinya dengan seni budaya yang ada di daerah dan nonton layar tancap bareng. Itu keren-keren itu. Satu banyak saya yang ingin saya mengundang Mbak Yeye itu bisa ke radio kan belum pernah. Radio kita tuh kan 24 jam Mbak Yeye. Itu tadi saya dengar Mbak Yeye punya lagu-lagu bagus tuh. Bisa diputar itu Mbak. Terus nanti next time kalau ada waktu untuk Jawa Tengah lagi, kita pengen mengundang ke itu kesenian FK Mitra. Nah itu, ini bisa dicatat nih nanti sepertinya di wishlist ya Mbak. Ini kan wishlistnya Mbak Yeye ini. Pak Inspektur juga tanggung jawab harus hadir. Harus hadir ya Pak, karena Pak Inspektur yang menyaksikan ini. Harus hadir. Implementasi PKS kita ya Bu, udah banyak ya. Betul. Jadi wishlistnya sudah banyak nih. Tenang saja nih Sobat Soulmate, nanti kita tinggal tunggu realisasinya. Karena media sosial kan it's okay. Karena memang menarik, benar ya Bu ya. Jadi kan kalau melalui berita seperti itu kan secara masif kadang suka membosankan, tapi kalau melalui kesenian kadang kan wah menarik ya, dan mungkin masyarakat juga bisa menerima berbondong-bondong itu geliat ekonomi di perdesaan juga. Ini harus ditulis di wishlist yang paling atas ini banyak makanan-makanan yang khas itu penjualnya dijual di situ ramai banget. Karena kami juga punya banyak konten-konten yang berkaitan dengan seni seperti itu Bu. Tadi lagu kita punya lagu anti korupsi, terus kita punya dongeng-dongeng yang mungkin bisa diselipkan di kesenian itu gitu kan. Kalau itu kan jadi lebih efektif ya komunikasinya. Maksudnya pesannya akan cepat sampai kepada masyarakat lebih baik. Gitu. Seru sekali ya. Masih main game dapat door prize dan sebagainya. Benar. Jadi bukan cuma masyarakat yang memang mereka bisa mengakses internet secara mudah, informasi secara mudah, tetapi di daerah yang memang benar-benar susah dijangkau pun juga kita bisa masuk seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan masing-masing bertanya nih dari Pak Doni, dari Mbak Yeye dan Bu Rina tentang tantangannya nih untuk menjalankan ini, karena kan pasti tidak mudah ya Pak ya, apalagi kalau Pak Doni ini kan berurusannya dengan hampir semua sektor nih. Nah, kalau Pak Doni seperti apa nih tantangan yang terberat nih? Jadi seperti kita ketahui korupsi itu kan extraordinary crime ya. Jadi kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani secara luar biasa pula. Jadi saya sepakat ketika korupsi itu bukan tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, PH, tapi semua elemen pemuda bahkan masyarakat pun punya tanggung jawab dalam rangka pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sehingga ke depan memang pemerintah daerah termasuk pemerintah Jawa Tengah tidak bosan-bosan dan selalu punya komitmen sangat tinggi untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Dan tantangannya tentu juga tidak mudah juga karena ini butuh tone of the top. Jadi kata kuncinya adalah kepemimpinan. Jadi semakin
punya komitmen yang bagus pemimpin, insya Allah staf ke bawah itu akan mengikuti. Karena hasil penelitian mengatakan bahwa tone of the top itu bisa mengurangi atau menekan penyimpangan. Itu hasil penelitian. Ya. Siap. Itu penelitiannya seperti itu ya. Jadi memang yang atas dulu yang mencontohkan Pak, nanti ke bawah pasti juga akan mengikuti. Karena kalau tone of the top oke, nanti akan diikuti dengan kebijakan regulasi, kemudian diperbaiki sistemnya, kemudian termasuk pendidikannya bagaimana dan sampai ke bawah. Jadi kalau mau ikan busuk itu kan dari kepala. Iya betul. Jadi kalau kepalanya busuk ya bawahnya ikut busuk. Wih, mantap. Semoga bisa ini ya Pak ya. Semoga bisa terrealisasi dengan ini ya, dengan lancar seperti itu ya. Ini dari Pak Doni. Sekarang kita akan menuju ke Bu Rina dari Diskominfo sendiri untuk membantu secara masif ini Bu, penyebaran berita itu pasti kan juga tidak mudah. Banyak yang netizen julid Bu, ya kan. Nah seperti apa nih Bu Rina? Kalau netizen julid itu makanan kita sendiri. Mantap. Kita nggak mau reaktif. Iya. Justru menjadi kebanggaan buat kami. Kami lebih percaya diri ketika KPK hadir di tengah-tengah kami. Mantap. Semakin langkahnya itu semakin mantap. Gitu ya Mbak Yeye ya. Iya betul banget. Baik, kira-kira seperti itu. Nah dari Mbak Yeye sendiri nih Mbak, kira-kira keliling Indonesia, bahkan keliling Indonesia di Provinsi Jawa Tengah sendiri pun banyak, tantangannya pun juga banyak. Apalagi nih keliling Indonesia. Kira-kira apa tantangan terberatnya nih Mbak Yeye? Tantangan terberatnya orang masih melihat KPK tuh hanya melakukan penindakan saja gitu ya. Padahal kami punya pendidikan, edukasi anti korupsi, kemudian juga pencegahan yang semuanya ketiga-tiganya itu harus maju barengan gitu. Nggak bisa hanya penindakan saja gitu, tapi ketiga-tiganya harus barengan karena itu semua adalah upaya dan strategi kita untuk melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Jadi saya berharap masyarakat bisa ikut juga berpartisipasi kalau kita mengadakan acara-acara yang sifatnya edukasi dan juga pencegahan. Misalnya ya Pak Doni besok kita mau mengadakan roadshow bus tuh. Acara yang cukup besar gitu ya. Ada beberapa hari acaranya banyak macam-macam. Monggo silahkan datang beramai-ramai datang ke bus KPK yang ada di Gubernuran ya Pak ya. Oke, di mana boleh disebutin titiknya di mana aja Pak? Di Taman Indonesia Kaya ya. Air mancur. Dan itu terbuka untuk umum ya Mbak Yaya. Oke. Itu nanti banyak ya Pak acaranya, ada nyanyi-nyanyi juga, ada lomba senam gitu banyak. Itu boleh di-spill Bu jam berapa Pak? Bisa. Sudah kita pasang di video luar biasa. Bu Kati sangat luar biasa. Satu support ya Diskominfo Provinsi Jawa Tengah ya. Baik, itu buat sobat-sobat semuanya bisa hadir ya, karena kan itu bisa terbuka untuk umum. Jadi kita nanti bisa teredukasi di sana. Nah, sebenarnya ini ngobrolnya masih pengen panjang Bu, Pak ya. Mungkin karena ini pertemuan pertama, mungkin harus ditambah pertemuan lagi berikutnya, kayaknya nggak cukup kalau cuma hari ini. Kita undang ke radio next time ya. Itu dia harus. Nah, masing-masing dari Mbak Yeye dan Bu Rina dan juga Pak Doni mungkin closing statement untuk Sobat Soulmate yang hari ini melihat tayangan YouTube kita. Monggo dari Mbak Yeye dulu ya, monggo silakan. Baik, teman-teman sahabat Soulmate, silahkan mengikuti atau berpartisipasi dalam roadshow bus KPK yang diadakan di Semarang. Jadi itu akan banyak sekali kegiatan dan itu adalah kesempatan bagi masyarakat untuk semakin dekat ke KPK. Boleh memberikan masukan dan kritikan dan juga pasti ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KPK dalam roadshow bus ini. Satu lagi, kami punya kompetisi namanya Suarakan Aksimu. Ini kompetisi atau perlombaan yang bisa diikuti oleh semua masyarakat juga gitu ya. Oleh jurnalis, oleh mahasiswa, oleh teman-teman yang ada di Dinas Kominfo, karena kami punya kompetisi iklan layanan masyarakat. Mantap ini. Kemudian yang kedua adalah penulisan jurnalistik. Jadi silahkan mengakses semua sosial media KPK, informasinya tersedia di sana. Oke, biasanya ada hadiahnya kan ya? Ada dong. Itu yang paling ditunggu-tunggu biasanya. Ada hadiahnya nggak gitu ya? Oke, ada hadiahnya Sobat Soulmate, jadi bisa ikutan ya. Bu Rina silakan Ibu. Jateng Love Everybody Special Edition for KPK. Wih, mantap. Pak Doni silakan Pak. Pencegahan korupsi harus kolaboratif dengan semua elemen. Oke, baik. Terima kasih tamu kita hari ini luar biasa semua ya. Jadi banyak sekali informasi dan juga edukasi yang akan dibagi untuk Sobat Soulmate semuanya. Semoga ini nggak cuma kali pertama. Semoga KPK juga akan sering-sering hadir ke podcast kita nih, Mbak Yeye ya. Dan Pak Doni juga jangan bosan-bosan untuk hadir ke podcast kita, dan juga Bu Rina jangan bosan-bosan. Kalau begitu terima kasih nih buat Sobat Soulmate semuanya. Kita pamit. Mohon maaf kalau
Kalau ada salah-salah kata ya, selamat siang dan sampai jumpa di podcast Soulmate selanjutnya. Terima kasih.